Seminari merupakan tempat pembinaan bagi calon imam. Kata seminari berasal dari bahasa Latin, semen, yang artinya benih atau bibit. Kalau mau lebih jelasnya lagi, seminarium, yang artinya tempat pembibitan. Jadi, seminari merupakan tempat bagi calon imam untuk bertumbuh, berkembang, hingga pada akhirnya berbuah. Sebagai seorang seminaris, tidak terlepas dengan berbagai kegiatan rohani, di mana hal tersebut menjadi ciri khas seorang seminaris dan untuk mengembangkan hidup panggilannya. Di Seminari Menengah Santo Petrus Banjarmasin, ada banyak kegiatan rohani yang bisa kita jumpai, mulai dari misa bersama, doa pagi, ibadat pagi, konferensi, pungta, kompletorium, bacaan kitab suci, Legio Maria, meditasi, retret, rekoleksi, dan bimbingan rohani. Dan ada banyak hal lagi yang bisa kita temui. Sebagai seminaris, kami mengikuti 2 program pembelajaran. Program yang pertama, formal di SMA Frater Don Bosco Banjarmasin. Program yang lain di seminari. Di setiap hari di luar pembelajaran, kami mempunyai 2 jam waktu pembelajaran sehari. Di hari Minggu, kami memiliki kegiatan yang bernama Sidang Akademi. Sidang Akademi ini kami diajari untuk public speaking atau berbicara di depan umum untuk menambah kepercayaan diri kami untuk bisa menyampaikan pendapat kami di depan umum. Di seminari, para seminaris selain mengikuti pelajaran kurikulum SMA biasa di SMA Katolik Don Bosco, juga mengikuti pelajaran kurikulum seminari, di mana mereka belajar bahasa, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Latin. Selain itu, ada juga pelajaran kitab suci dan liturgi. Di samping itu, para seminaris juga diajari untuk berlatih menyanyi, belajar musik, dan sebagainya. Sungguh, seminari merupakan tempat yang ideal, tempat yang baik bagi kaum muda untuk mengembangkan diri dan terlebih untuk mengembangkan panggilan untuk menjadi imam. Salah satu kegiatan di seminari yang kami sukai adalah kreativitas. Saat kreativitas kami isi dengan menanam sayur sawi, daun bawang, cabai, tomat, dan terong. Dan juga kami ada kolam. Kami juga memelihara ikan lele, nila untuk konsumsi kami sehari-hari. Kadangkala juga kami buat tape singkong. Kegiatan yang kami tunggu-tunggu yaitu olahraga. Olahraga yang kami mainkan, olahraga voli, basket, futsal, dan tenis, dan bulu tangkis. Itu kegiatan-kegiatan yang kami tunggu-tunggu. Di seminari, selain para seminaris, kami didampingi 3 romo. Yang pertama, Romo Simon sebagai rektor. Yang kedua, Romo Doso sebagai pamong studi. Dan yang ketiga, Romo Hersmedi sebagai pamong umum. Dan 1 frater yang bernama Frater Albert. Kami memiliki 3 karyawan, Ibu Listi dan Ibu Eni, yang menyiapkan makanan untuk para seminaris, dan Pak Widodo sebagai tukang. Kami di seminari membangun kedisiplinan dan keteraturan hidup. Kami bangun pagi jam 4.45. Ada lonceng yang dibunyikan dan semua kami bangun untuk kemudian segera mandi dan mempersiapkan diri untuk doa pagi dan dilanjutkan dengan misa kudus. Setiap hari kami juga mempunyai acara yang namanya Potus. Potus adalah acara di mana kami diberi kesempatan untuk makan minum ringan. Biasanya ibu dapur
menyiapkan makanan bagi kami, makanan kecil, snack, dan minuman. Kami biasanya setiap hari mendapatkan 2 kali potus. Acara ini juga menjadi kesempatan bagi kami bukan hanya untuk makan minum ringan, tetapi berkumpul bersama teman-teman, bergurau, berbincang-bincang, ngobrol bersama, membangun persaudaraan di antara kami. Setiap hari kami mempunyai jadwal tetap untuk makan pagi, untuk makan siang, dan makan malam. Makan pagi kami lakukan setelah kami selesai misa pagi. Kami mempersiapkan sarapan kami dan kami kemudian menikmatinya bersama-sama. Setiap jam 12.30 siang, kami menikmati makan siang bersama. Kami mempunyai ruang makan di mana kami setiap pagi, siang, dan malam kami makan di sana bersama-sama dalam persaudaraan dan juga dalam kasih untuk berbagi satu sama lain. Untuk makan malam, kami mempunyai kegiatan tambahan. Setelah doa makan, doa pembukaan, ada salah satu seminaris yang kemudian membacakan sabda Tuhan. Jadi setelah doa kami mendengarkan sabda Tuhan dari bacaan misa esok harinya. Setelah kami mendengarkan sabda Tuhan, lalu kami menikmati makan malam bersama. Juga para romo ikut bersama para seminaris. Kami makan bersama di sana, bersendau gurau bersama, berbicara bersama, menjadi suatu keluarga besar seminari yang akrab satu sama lain. Setiap hari Rabu malam kami mengadakan yang namanya pertemuan basis. Setiap basis beranggotakan 5 orang dari berbagai kelas. Ada ketuanya dan ada anggotanya. Nama basis kami itu diberi nama para pengarang Injil, Matius, Markus, dan Yohanes. Kadang pertemuan basis juga kami isi dengan pendalaman iman, atau di bulan Kitab Suci Nasional kami mengisi pertemuan itu dengan pendalaman Kitab Suci bersama, tindak lanjut pendalaman iman atau pendalaman Kitab Suci yang kami lakukan. Setiap hari kami mempunyai acara yang namanya opera. Opera dari bahasa Latin operare yang artinya bekerja. Kami mengadakan acara untuk bersih-bersih lingkungan, bersih-bersih rumah kami. Kami bekerja sama satu sama lain untuk membersihkan lingkungan. Ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang membersihkan kaca. Kami berusaha menggunakan waktu ini untuk membersihkan rumah sehingga lingkungan tempat tinggal kami menjadi tempat tinggal yang nyaman, bersih, dan sehat. Pada tahun 2020 ini yang lalu, Keuskupan Banjarmasin membuka kembali seminari yang bernama Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin. Seminari Keuskupan Banjarmasin diberi nama Santo Petrus bukan pertama-tama karena rektornya bernama Petrus, karena rektornya namanya Simon, atau uskupnya namanya Petrus. Tetapi Santo Petrus adalah pelindung dari seminari ini, dipakai dengan maksud agar para seminaris meneladan Santo Petrus. Santo Petrus yang sederhana, berkarakter, handal, dan tahan banting. Mereka yang sudah lulus SMA dan lulus SMP, tentu yang laki-laki yang berkeinginan untuk menjadi imam, lulus SMP nanti akan masuk ke jenjang SMA, sedangkan yang lulus SMA akan masuk ke perator atau sebelum tahun rohani, 1 tahun jenjangnya. Selain mereka yang laki-laki tulen
dan juga memiliki keinginan untuk masuk seminari, mereka-mereka yang boleh masuk di sini harus mempunyai syarat-syarat yang dipenuhi, termasuk juga ijazah, kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain sebagainya. Itu semua yang menjadi syarat masuk di Seminari Menengah Santo Petrus Keuskupan Banjarmasin. Harapan saya semoga dengan pendidikan yang kami usahakan sebaik mungkin, semampu mungkin ini akan menambah banyak tenaga imam yang handal yang bisa diharapkan oleh keuskupan untuk memajukan keuskupan ini. Dan semoga teman-teman atau para seminaris yang kami didik mempunyai karakter dan juga bisa memimpin atau paling tidak bisa menjadi ketua umat atau menjadi pembina umat di paroki masing-masing atau di wilayahnya di mana nanti mereka akan berada. Nih, di Ventimiglia, Jalan Gatot Subroto, nomor 10. Jadi, bagi kamu yang merasa terpanggil, silahkan hubungi kami di bawah sini. Atau tidak, teman-teman bisa hubungi pastor paroki untuk menanyakan soal kami. Sekian, terima kasih.